Segala puji syukur kami kembalikan kehadirat Tuhan yang begitu kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kasih-Mu boleh terbukti sampai malam hari ini Bapa, kami boleh dipertemukan melalui masuk dalam kehadirat Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kami. Namun semit Bapa, kami menyadari bahwa kami manusia yang tidak terlepas dari segala kesalahan, baik itu dalam dosa pikiran, perkataan, dan juga perbuatan yang mengikuti orang sekeliling kami. Mari Bapa, kami datang ke kepala yang tertunduk, hati kami terangkat kepada Bapa, dan mulut kami berkata, ampunilah kami Bapa. Dan mari Bapa, kami mau ketemu Bapa yang kau boleh memberikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa, sehingga firman-Mu ketika Kamu sampaikan, halo, Shalom. Halo, Shalom Kak Iman. Sorry, tadi suaranya sempat putus. Suaranya tadi kedengaran nggak? Kedengaran di awal, tapi di akhir agak ke ending agak putus-putus tadi. Hilang suaranya. Oke, baik. Mohon maaf atas kesalahannya ya. Apa-apa. Di sini udah bagus kok, udah jelas. Oke, saya dikasih waktu 35 menit ya. Susunannya itu yang pertama perkenalan singkat, lalu masuk ke dalam firman Tuhan, lalu nanti diakhiri dengan doa penutup ya. Seperti itu ya. Iya Kak, benar. Perkenalan singkat dari saya. Saya nama lengkapnya Simon Immanuel Fatmes, nama panggilannya Immanuel Fatmes ya. Biasanya dipanggil di gereja, di sekolah, biasanya panggilannya Immanuel ya, seperti itu. Lalu saya umurnya saat ini 27-28. Saya aslinya dari Kupang ya, Kabupaten Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Lalu kalau untuk kabupaten, kecamatannya lebih jelasnya mungkin saudara Sipri yang tahu ya, karena kita sama-sama dari Kupang. Lalu saya statusnya saat ini single, masih sendiri. Puji Tuhan, saya dihubungi saudari Rifka ya, saudari Rifka dari kurang lebih 3 minggu lalu. Saya dihubungi untuk bergabung di grup ini untuk sampaikan firman Tuhan. Saya katakan saja, oke, silahkan susun jadwalnya, saya akan bersedia untuk sampaikan firman Tuhan ya. Lalu saya saat ini saya tugasnya di Taman Palem atau biasa dikenal Cengkareng, Jakarta Barat ya. Di tempat pelayanan saya, saudari Rifka tahu ya. Untuk tugas lebih detailnya saudara Rifka tahu semuanya ya. Lalu kurang lebih itu saja perkenalan singkat saya. Nanti lebih jelas lagi kalau ada waktu lagi ya, next time-nya aja. Oke. Saya langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini yaitu hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal, saya mengajak kita untuk kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 27 sampai yang ke-30.
Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai yang ke-30. Ada 4 ayat. Jadi nanti firman Tuhan ini saya akan bagi. Saya bacakan ayat yang pertama, lalu nanti saya membacakan ayat yang ke-27, Saudara Sipri membacakan ayat yang ke-28, 29 itu dibacakan oleh Saudara Yonatan ya, Yonatan Yusman Sebuah. Lalu ayat yang ke-30-nya itu dibacakan oleh Saudari Murni bersama Gusnia ya. Oke, semuanya sudah tahu tugasnya. Kita mulai, saya bacakan perikopnya, lalu dilanjutkan ayat 27, 28 dilanjutkan oleh Saudara Sipri dan selanjutnya ya. Oke. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul yang berbunyi demikian. Upah mengikut Yesus. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu kunci kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Oke, terima kasih buat Saudara Sipri, Saudara Yonatan, adik Saudari Murni dan Gusnia ya. Terima kasih buat firman Tuhannya luar biasa ya. Namun malam hari ini saya bagi menjadi 2 poin atau 2 hal yang akan kita bahas malam hari ini ya. Hal yang pertama itu hidup yang kekal dirancang oleh Allah sendiri. Lalu hal yang kedua itu hidup yang fana dirancang oleh manusia. Ya, ada 2 poin penting yang kita mau bahas malam hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Sorry, ada di sini ada info ya, paket saya agak sedikit menipis. Jadi kalau misalnya mati, saya minta waktu kurang lebih 5 menit untuk saya isi paket lagi, baru saya masuk lagi ya. Nggak apa-apa ya? Oke Kak, aman Kak. Soalnya tadi nggak lupa ngecek data. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati, saya minta waktu 5 menit, saya isi, saya kembali lagi untuk lanjut ya. Kalau waktu saya belum selesai. Oke, siap. Oke ya. Oke. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita melihat di sini saya bagi menjadi 2 penting. Yang pertama, hidup yang kekal dirancang oleh Allah. Lalu yang kedua, hidup yang fana dirancang oleh manusia. Kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama itu, kalau kita melihat, hidup ini kita diberikan pilihan untuk kita menentukan kemana arahnya kita harus memilih jalan hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, tentu orang tua kita seringkali mengajarkan hal-hal yang positif. Orang tua kita seringkali mengingatkan ketika anak-anaknya salah memilih jalan atau salah melakukan sesuatu yang menurut orang tua itu tidak baik. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama itu hidup yang kekal dirancang oleh Allah. Nah, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan malam hari ini, seorang Petrus ya, Petrus ini sebelum dia menjadi murid itu, sebelum menjadi penjala manusia itu, dia itu pekerjaannya menjadi penjala
ikan. Nah, saudara-saudara, Petrus ini latar belakang itu dia itu bukan orang yang sekolah teologi. Dia bukan orang pintar sebenarnya, Petrus. Nah, namun karena hidup kita itu ada di dalam koridor Tuhan, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita, Tuhan akan memakai kita, dan kita mau menjadi alatnya Tuhan. Saya percaya bahwa saudara-saudaraku, saudara Sipri dan juga rekan-rekan semuanya, tentu dulunya juga pasti tidak pernah tahu. Oh, nanti suatu saat saya akan kuliah hamba Tuhan di STTRM, dan saya akan mengambil prodi PAK, prodi STH dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa kita semenjak ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menentukan kemanakah nasib kita akan nantinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang akan memberikan harapan, rancangan yang akan memberikan sukacita, rancangan yang akan membuat kita selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan malam hari ini, ketika firman Tuhan datang kepada Simon Petrus untuk memilih Petrus menjadi muridnya Tuhan, ya, pada waktu itu muncullah sebuah statement, sebuah pertanyaan dalam pikiran Petrus, Tuhan, jikalau saya meninggalkan pekerjaan saya ini dan saya mau mengikut Engkau, apakah yang akan saya dapatkan darimu? Nah, saudara-saudara, tentu waktu kita dipanggil untuk sekolah teologi, ya, pasti saudara-saudara pun berpikir, ya, kalau kami dari timur itu dikatakan seperti ini. Karena kami dari timur itu latar belakangnya itu kami dari Gemit, ya. Saudara Sipri tahu, kami dari Kupang itu latar belakangnya Gemit. Nah, ketika kami dipanggil untuk sekolah pendeta di Jakarta, maka tentu itu akan bertentangan dengan Gemit, walaupun sama-sama masih Kristen, dasarnya Alkitab. Nah, artinya ketika kami sekolah di Jakarta, kami kembali ke Kupang, kami tidak diberikan tanggung jawab atau tidak dipercayakan untuk melayani di Kupang. Bisa melayani di Kupang, satu syaratnya harus melanjutkan kuliah 2 tahun di STAK Kupang. Nah, setelah itu baru diakui sebagai evangelis atau pelayan Tuhan. Nah, tentu ketika kita dipanggil, kita bertanya-tanya dalam hati, kalau saya sekolah hamba Tuhan, apa yang nantinya saya akan dapatkan? Tentu yang pertama dalam pikiran kita mau menimba ilmu, setelah itu kita akan mendapatkan gelar, selanjutnya akan kita pikirkan kemana saya harus bertugas. Nah, setelah kita sudah dapatkan tugasnya, apa yang akan saya dapatkan nantinya? Tentu itu adalah konsep yang ada di dalam pikiran kita. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu itu pun firman Tuhan datang kepada Petrus. Petrus bertanya kepada Tuhan dengan hal yang sama. Tuhan, saya meninggalkan semuanya. Baik itu saudara, orang tua saya, rumah saya, pekerjaan saya. Kalau saya mengikuti Engkau, apa yang saya dapatkan dari Engkau? Nah, ini adalah pola pikirnya Petrus yang di mana dia mengajukan secara apa yang dia tahu. Tetapi sebagai anak Tuhan, jikalau kita sudah mengenal pribadinya Tuhan dengan jelas, maka tentu kita akan menanyakan atau kita akan melakukan sesuatu atas dasar iman. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah pakai logika, tetapi pakailah iman yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Karena kalau kita melihat antara logika dengan iman itu adalah sesuatu yang bertentangan. Tidak sama. Logika itu dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara iman itu tidak dibatasi oleh apapun. Logika itu dia melihat apa yang kelihatan, sementara iman itu dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan, namun dia percaya bahwa itulah yang akan terjadi. Itulah perbedaan antara logika dan iman. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
kita melihat bahwa ketika kita menjadi hamba Tuhan, tentu itu tidak mudah. Ya, awal kita bergabung di kampus masing-masing, pasti kita diproses melalui makan minumnya, diproses melalui peraturan yang begitu berat. Yang pertama, bangun harus tepat waktu. Kalau tidak ikut ibadah, maka hukumannya seperti ini. Kalau duduk berduaan, ketahuan hukumannya seperti ini. Maka tentu semuanya ada di dalam peraturan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Petrus mengajukan pertanyaan itu, Tuhan mengubah pola pikir Petrus, sehingga Petrus pada akhirnya dia bersedia untuk mengikut Tuhan. Nah, ketika Petrus mengikut Tuhan, Petrus diproses oleh Tuhan, dan dia awalnya menjabat sebagai seorang murid. Nah, kalau kita melihat ya karakter Petrus ini orang yang muka belakang. Kalau orang Kupang dibilangnya Petrus ini orangnya muka belakang, nggak konsisten. Ya, di depan Tuhan iya, di belakang Tuhan tidak mengakui Tuhan. Makanya waktu ketika Tuhan ditangkap untuk disiksa dan sebagainya, ada seorang perempuan bertanya, siapakah dia? Kamu kenal itu? Dia bilang, saya tidak kenal. Saya tidak tahu orang itu dari mana. Tetapi kalau perlu kita tahu bahwa Petrus ketika dia menjadi seorang murid, dia bersedia untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan memproses dia untuk menjadi untuk naik level dari seorang murid dia menjadi seorang rasul. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Petrus diproses untuk menuju pada tahap seorang rasul, tentu dia mengalami berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya dia naik level menjadi seorang rasul. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa ketika Petrus naik level dan menjadi seorang rasul, dan dia menerima kuasa daripada Tuhan setelah hari Pentakosta, atau setelah hari pencurahan Roh Kudus, dan pada waktu itu setelah dia menerima kuasa daripada Tuhan, sekali dia berkhotbah, firman Tuhan mencatat bahwa 3.000 orang yang bertobat. Nah, saudara-saudaraku, Petrus ini latar belakangnya dari orang yang biasa. Tetapi ketika dia mau taat untuk belajar menjadi murid Tuhan atau menjadi seorang pelayan, dan dia sekali berkhotbah, firman Tuhan katakan bahwa 3.000 orang bertobat, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat bahwa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saudara-saudara dulunya berkata bahwa saya adalah orang yang tidak pandai berbicara. Saya adalah orang yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin itu adalah pertanyaan yang itu adalah sesuatu yang pernah terlintas di dalam hati saudara-saudara. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, saudara-saudara yang awalnya memiliki statement seperti itu berubah karena Tuhan yang merubahnya. Karena saudara-saudara punya sebuah kerinduan, punya sesuatu yang selalu berharap kepada Tuhan sehingga Tuhan berubah. Ya, mungkin saudara-saudara bertanya, kalau saya sekolah hamba Tuhan, maka kita harus memiliki statement yang seperti ini. Hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Nah, ada hamba Tuhan yang seperti itu. Ada hamba Tuhan yang punya statement seperti ini. Saya melayani untuk hidup. Tetapi saya mau katakan bahwa adik-adikku, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rubahlah statement itu menjadi hidup untuk melayani. Statement itulah yang harus menjadi landasan kita. Nah, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita hidup untuk melayani Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara untuk menjadi gelandangan dimanapun berada. Tetapi tentu berkat kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Tidak tahu kapan akan berkat itu datang. Yang pasti Tuhan tidak akan membiarkan saudara untuk berjalan sendiri. Kita kembali ke firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa sesuatu yang dirancangkan oleh Tuhan itu adalah baik apa adanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Namun rancangan manusia adalah rancangan menuju pada kebinasaan.
atau rancangan yang akan mendatangkan sebuah kerusakan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan pemari ini yang mengajarkan kita supaya kita setia di dalam pelayanan. Kalau kita dipercayakan untuk melayani sebagai persembahan, lakukanlah itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kita dipercayakan untuk melayani sebagai penerima tamu, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Ya, makanya firman Tuhan berkata seperti ini, ya. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 itu berkata seperti ini, ya. Jikalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Perkara yang kecil, jikalau kita tidak benar atau kita tidak melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, maka tentu perkara yang besar pun itu tidak akan mungkin menjadi bagian kita. Ini firman Tuhan loh. Nanti boleh dibacakan di dalam Matius 16 ayat yang Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 ya. Bacakan supaya pahami maksud Tuhan. Intinya firman Tuhan mau supaya kita belajar setia dari perkara kecil. Maka kalau kita melakukan perkara kecil dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat memari ini, saudara-saudara boleh lihat dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, kita melihat ayat yang ke-30 itu adalah penentuan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, saudara-saudara mungkin dulunya saudara adalah orang-orang yang terkepelakan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang dulunya mungkin tidak diperhitungkan. Mungkin saudara dulu orangnya mungkin tidak dipandang oleh orang. Tetapi semenjak saudara-saudara mau kuliah, mau menjadi alatnya Tuhan, maka ketika kita kembali ke kampung halaman kita, ketika kita PKL, pengabdian dimanapun kita berada, mungkin nama saudara yang dulunya contohnya, dulunya mungkin dipanggil Sipri. Nah, setelah menjadi anak Tuhan, maka tentu nama saudara Sipri itu pasti diganti. Pak Sipri, Bapak Pendeta, Pak Guru, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang akan membuat kita bangga. Kenapa? Semua itu terjadi karena semua itu sudah dirancang oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar dari seorang Rasul Paulus, ya, yang dulunya latar belakangnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia adalah seorang pembunuh kelas kakap. Dia adalah seorang yang paling ditakuti oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Pada waktu itu, Rasul Paulus sudah tahu siapa orang Kristen, tetapi dia belum percaya bahwa Allah orang Kristen itu Allah yang hidup. Allah yang sanggup merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus, ya, dari Roma menuju Damsyik, ya, menuju Damsyik dengan visi misi untuk menghabiskan orang-orang yang pada waktu itu duduk berkumpul, yang berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan, dan mereka mau menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus dengan visi misinya ke sana, tujuannya untuk menghabiskan orang Kristen yang percaya pada waktu itu. Tetapi kita melihat dalam perjalanannya Tuhan tidak mengizinkan supaya itu terjadi. Tuhan tidak mau supaya visi misinya itu terhambat karena salah satu orang. Nah, dalam perjalanannya Tuhan, dalam perjalanan menuju kota Damsyik, Tuhan membuat sesuatu yang mengagalkan perjalanan Rasul Paulus atau mengagalkan visi misi dari Rasul Paulus. Dengan cara Tuhan membuat dia tersungkur ke bawah tanah dan buta 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus buta 3 hari 3 malam, ya, Rasul Paulus mendengarkan suara Tuhan dan dia mengajukan 3 pertanyaan yang sama. Siapakah engkau Tuhan? Apa jawab Tuhan? Akulah Allah orang Kristen yang engkau aniaya itu. Saudara-saudara kalau baca, ini 3 pertanyaan yang diulangi oleh Rasul Paulus pada waktu itu, ya. Pertanyaan yang sama, jawaban pun dilontarkan oleh Tuhan, jawaban yang sama. Nah, yang ketiga kalinya Tuhan menjawab,
akulah Allah orang Kristen yang engkau aniaya itu. Nah, pada jawaban yang ketiga lah, itulah yang membuat Rasul Paulus menyadari bahwa ternyata orang Kristen yang selama ini dia habiskan atau dia membunuh dengan cara yang tidak layak, ternyata Allah mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga kita melihat bahwa pada waktu itu Rasul Paulus ini adalah dia memiliki iman yang radikal. Tetapi ketika dia melihat bahwa Allah orang Kristen itu hidup, dia merubah statement hidupnya, dia merubah pola pikirnya, sehingga dia berkata seperti ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudaraku, ini salah satu yang luar biasa. Sehingga dalam medan pelayanannya, Rasul Paulus tidak pernah mengharapkan pemberian dari jemaat Tuhan. Tetapi dia membuat sebuah usaha, yaitu membangun tenda biru untuk melancarkan dalam medan penginjilannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan terkadang kita salah memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita memiliki motivasi, kita melayani karena amplop isinya tebal. Kita melayani karena jemaat ini mereka adalah orang-orang yang punya. Kita melayani karena kalau di sana gerejanya gede, tentu amplopnya gede. Tetapi ingat, itu bukan tujuan utama kita sebagai menjadi anak Tuhan. Kalau motivasi kita untuk melayani, saya percaya bahwa berkat daripada Tuhan akan datang kepada saudara-saudara tepat pada waktunya. Kalau berkat daripada Tuhan ya, kalau saudara-saudara pesan sesuatu dari Tokopedia, pasti yang ditanyakan dari provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, daerah mana, RT RW-nya berapa, gang apa, pasti itu yang ditanyakan. Tetapi kalau berkat daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah menanyakan alamatmu. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu di mana engkau tinggal. Maka berkat itu pun tidak akan tersesat atau berkat itu pun tidak akan salah alamat. Tetapi kalau berkat daripada Tuhan, berkat itu pasti tepat pada waktunya. Makanya kitab pengkhotbah katakan seperti ini, segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktunya untuk kita ada waktunya untuk kita diproses, ada waktunya untuk kita menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya motivasi hidup untuk melayani. Marilah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, punya motivasi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita, maka kita pun harus apa? Berusaha untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun apa yang kita lakukan itu tidak mampu membalas kebaikan Tuhan, tetapi biarlah melalui hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua itu adalah rancangan fana dirancang oleh manusia. Nah, saudara-saudaraku, sesuatu yang dirancangkan oleh manusia di luar dari koridornya Tuhan, maka tentu itu semuanya sia-sia. Sesuatu yang dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh manusia, itu tidak ada gunanya kalau dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, makanya begini, rancangan manusia itu rancangan menuju pada kebinasaan. Rancangan manusia itu bersifat sementara. Rancangan manusia itu tidak menjamin bahwa semua itu baik. Tetapi kalau apa yang dirancangkan oleh Tuhan, semua baik apa adanya. Maka sehingga Alkitab katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan ini adalah Alkitabiah. Alkitab ini ditulis oleh manusia, ya, oleh manusia yang sama seperti kita, namun dia adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga apa yang dituliskan melalui Alkitab ini menurut apa kata Roh Kudus, bukan menurut gelarnya, bukan menurut kepintarannya, tetapi menurut apa kata Roh Kudus. Itu yang harus perlu saudara-saudara pelajari. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Saya dulu 2 tahun lalu saya mengambil keputusan untuk saya lanjut S2.
Waktu saya cek biayanya sampai selesai habis biaya 28 juta. Ya, 28 juta baru bisa kita mendapatkan gelar S2 itu, magister itu. Nah, saudara-saudara, gaji saya saudara-saudara mau tahu berapa? Gaji saya cuma 1,5. Sementara uang kuliah saya per bulan saya harus setor 1.100.000. Uang kontrakan 600.000. Sudah berapa? 1.700.000. Nah, saudara-saudara, oke, saudara-saudara, kalau sebentar lagi paket saya habis, saya minta waktu ya, 5 menit ya. Karena ini sudah ada agak sedikit, paketnya semakin menipis nih. Nah, saudara-saudara, begini saudara, saya mengimani prinsip saya, kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, maka saya pun akan diberkati. Puji Tuhan, berjalannya waktu, 28 juta itu semuanya berjalan, diberkati oleh Tuhan. Ada kalanya saya merasa saya tidak sanggup, pengen menyerah, tapi saya ingat, orang lain bisa, pasti saya pun bisa. Orang lain ditolong Tuhan, pasti pun saya akan ditolong Tuhan. Puji Tuhan, kemarin hari Jumat tanggal 9, jam 9 pagi sampai jam 4 sore, kami mengikuti ujian tesis, dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur, dari sekian mahasiswa yang ada, saya dikatakan nilai tertinggi urutan yang kedua. Saya bersyukur saudara. Ternyata saya orang yang tidak bisa, diberkati oleh Tuhan, dan saya dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Nah saudara, nilai saya ketika diumumkan, wah luar biasa. Saya dalam hati kecil saya, semua karena Tuhan. Nah saya berharap adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin yang saat ini yang masih kuliah, yang sudah selesai, jangan pernah meragukan kuasa daripada Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tentu akan merancangkan sesuatu tepat pada waktunya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Akhirnya selesai, dan saya akan menghadap wisuda pada tanggal 17 nanti ya, di Lipo Cikarang ya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan pada hari ini bahwa kalau kita saudara-saudara, kita kembali ke firman Tuhan pada hari ini ya, yang dimana hidup yang kekal. Nah, tentu hidup yang kekal ini akan dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tolong salah satu anak Tuhan tolong bacakan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dengan suara yang keras, lantang dan jelas. Silakan, salah satu tolong bacakan yang belum dapat bagian tadi. Kalau nggak salah, Setia Saputra Kumar ya, itu tadi belum kebagian. Silakan. Halo? Halo? Mungkin sinyalnya kurang. Halo? Mungkin sinyalnya kurang Suara bagus saya kan? kurang bagus Suara- ya. Ya. Sudah jelas? Jelas. Oke. Tolong saudara Setia, tolong bacakan Injil Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 dengan suara yang keras, lantang dan jelas. Halo? Si Satianya kayaknya kurang bagus Kak sinyal di sana. Mungkin Oke. yang Tolong digantikan mungkin oleh saudari Rifka. Tolong, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Iya.
ada beberapa hal yang perlu kita ambil dari Injil Yohanes 1 ayat 12. Yang pertama, sebelum kita menerima kuasa daripada Tuhan, kita harus mengakui dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, kita harus percaya sungguh-sungguh. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, maka kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Selebihnya kita akan menjadi anak. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Lalu yang kedua itu tolong Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan kita harus menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga pola pikir kita, menjaga tindakan kita. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita menjadi figur, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu yang berikut, firman Tuhan katakan seperti ini. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya begini, di dalam melayani Tuhan, sahabat dekatmu, saudaramu, keluargamu mungkin mencampakkanmu, mungkin menjauhimu, mungkin bahasa kasih melupakanmu, tetapi satu hal yang ingat, satu hal yang saudara-saudara harus ingat, bahwa Tuhan sesekali tidak akan meninggalkan saudara. Ya, sehingga firman Tuhan katakan begini, sekalipun kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini janji Tuhan. Maka saya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dan pasti di dalam hidup kita. Ya, nah saudara-saudara, saya melihat waktunya sudah cukup. Kiranya melalui firman Tuhan pagi ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menopang, memotivasi hidup kita. Dan harapan saya, saudara-saudara bukan saja menjadi pendengar, tetapi mau menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan yang di mana Tuhan boleh memberkati jam ibadah kami melalui Zoom ini. Dari awal kami boleh menyembah Engkau, kami muji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah bersaksi nama-Mu, dan kami sudah membiarkan firman kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Nah, karena itu Tuhan Yesus, kiranya Bapa firman yang kami sudah dengarkan ini boleh Engkau tanamkan di dalam hati kami, sehingga biarlah hati kami ini Bapa dipenuhi dengan firman-Mu, dan biarlah kami boleh mengaplikasikan semuanya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar, melainkan kami boleh menjadi pelaku. Dan karena itu Tuhan Yesus, Kamu datang dan menyerahkan saudara-saudara kami yang hadir melalui jumpa hari ini Bapa. Tuhan yang Kau boleh pakai, perlengkapi mereka, dan biarlah melalui kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka terus menjadi alat-alat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.